Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI. Sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota DPR RI Siharsitorus mendorong agar pemerintahan Presiden Prabowo memetakan seluruh potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi dan tujuan Indonesia Emas 2045. DPR RI mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan pemetaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat dimaksimalkan guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Anggota DPR RI Siharsitorus mendorong agar pemerintahan Presiden Prabowo beserta seluruh sistem pendukung yang telah disusunnya memetakan seluruh potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi dan tujuan Indonesia Emas 2045. Salah satunya mengetahui potensi-potensi yang ada di bangsa ini, termasuk itu sumber daya alam, sumber daya manusia, perilaku gotong royong, dan yang lain-lainnya. Itu menjadi prasyarat penting untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi demi mencapai Indonesia Emas 2045. Anggota DPR RI Amin Aka menambahkan, pemerintahan di era Prabowo Subianto diharapkan dapat menghapus segala perilaku koruptif sehingga pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dapat tercapai. Pemerintahan yang bersih dengan memberantas tadi perilaku koruptif dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya sebaik-baiknya, maka saya kira target pertumbuhan 8% itu bukan target yang muluk-muluk ya. Insya Allah bisa dicapai. Dengan daya dukung semua pihak, persatuan semua pihak, seluruh unsur bangsa, seluruh pemimpin bangsa, seluruh elemen masyarakat bersatu padu dengan satu visi bersama, insya Allah itu bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Ferdian dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, di tengah menurunnya daya beli masyarakat, banyaknya PHK dan tingginya harga bahan kebutuhan pokok, DPR RI menilai kenaikan PPN 12% akan sangat membebani masyarakat. Anggota DPR RI Inyoman Parta meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Menyusul kondisi deflasi yang dialami secara berturut-turut beberapa bulan terakhir. Inyoman Parta menyampaikan, di tengah menurunnya daya beli masyarakat, banyaknya PHK dan tingginya harga bahan kebutuhan pokok, kenaikan PPN 12% akan sangat membebani masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah bersama DPR perlu mengkaji ulang penerapan kebijakan tersebut. Di sisi lain, dengan situasi perekonomian negara yang belum bagus, kenaikan PPN menjadi 12% akan berpengaruh terhadap UMKM dan pelaku industri kreatif berskala kecil hingga menengah. Harus dikaji ulang itu karena situasinya. Kita setuju pemerintah menaikkan pendapatan dari sektor pajak. Kita setuju, tetapi dalam konteks situasi sekarang, karena situasi ekonomi belum bagus, daya beli masyarakat menurun, banyak PHK, terus selanjutnya impor bahan baku juga lagi mahal, jadi itu kan semuanya juga nanti akan kena pajak. Sebaiknya jangan dinaikkan dulu, oleh karena itu sebaiknya dikaji dulu. Nanti kalau ekonomi sudah membaik, terus daya beli masyarakat meningkat, situasi global bahwa situasi globalnya lebih bagus sehingga barang import tidak terlalu mahal, baru kita naikkan. Ratna Priyandini dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI berharap pemerintahan Prabowo Gibran ke depan dapat mewujudkan swasembada pangan dengan meningkatkan infrastruktur pertanian. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini, selama saya di DPRD 15 tahun. KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Ya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Dengan memberi ruang dan aturan investasi yang fleksibel, anggota DPR RI Fadoli meyakini target 8% pertumbuhan ekonomi perlahan akan tercapai dan akan berdampak pada stabilitas serta peningkatan ekonomi masyarakat. Guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada pemerintahan yang baru Prabowo Gibran, DPR RI mendorong pemerintah untuk mempermudah aturan investasi agar investor domestik maupun luar negeri mau berinvestasi di Indonesia. Menurut Fadoli, dengan memberi ruang dan aturan investasi yang fleksibel, ia meyakini target 8% pertumbuhan ekonomi perlahan akan tercapai dan akan berdampak pada stabilitas serta peningkatan ekonomi masyarakat. Pelantikan Pak Prabowo dan Gibran ini harapannya tentu akan membuat satu iklim baru. Saya pikir bahwa pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah-langkah yang terutama adalah yang saat sekarang ini memperlunak untuk bisa masuknya investor. Jadi dengan memperbanyak investor baik di dalam negeri maupun luar negeri, saya pikir ini akan menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa dilakukan. Dengan memberikan satu peluang dan regulasi yang lebih fleksibel pada para investor, ini akan bisa menumbuhkan perekonomian. Banyaknya investor, kemudian diregulasi di bidang ekonomi, kemudian juga peningkatan produksi di pertanian dan industri, saya pikir itu akan menjadi bagian yang sangat bagus dan itu yakin nanti akan menuju ke pertumbuhan yang 8%. Fadoli juga menekankan agar pemerintahan Prabowo Gibran ke depan dapat mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan infrastruktur pertanian dan memperhatikan pasar dalam rangka menunjang peningkatan angka pertumbuhan ekonomi nasional. Dodi dan Halim, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI meyakini aspek pendidikan sangat erat korelasinya dengan kesejahteraan guru. Dan aksesibilitas pendidikan merupakan awal pembentukan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dalam masa transisi pemerintahan Joko Widodo ke pemerintahan Prabowo Subianto ini, anggota DPR RI menyoroti sejumlah tantangan besar yang akan dihadapi dalam dunia pendidikan, terutama terkait penguatan SDM guru dan peningkatan aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Anggota DPR RI Ledia Hanifah menegaskan, pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan akan mewarisi sederet PR untuk mengevaluasi sistem pendidikan Indonesia yang dinilai belum rata. Pasalnya, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia perlu secepatnya menyiapkan SDM unggul, diawali dengan menguatkan aspek pendidikan erat korelasinya dengan kesejahteraan guru dan aksesibilitas pendidikan. Kalau kita berniat untuk bisa mencapai satu kondisi Indonesia Emas 2045, maka pilihannya adalah menyiapkan SDM unggul dari sekarang. Dan SDM unggul itu harus diawali dengan menguatkan
aspek pendidikan. Aspek pendidikan kita didasari oleh kesiapan kualitas, pemerataan pendidikan, dan itu masih jadi PR. Kita punya problem adalah bagaimana menguatkan SDM guru, satu, kesejahteraan guru, kedua, ketiga, kita juga harus memberikan peluang aksesibilitas bagi anak-anak Indonesia untuk bisa menempuh pendidikan. Saat ini rata-rata lama bersekolahnya masih 8,9 tahun, artinya belum selesai SMP. Dan itu jadi tantangan besar buat kita. Faktor geografis turut mempengaruhi kesenjangan dalam dunia pendidikan. Masih banyak daerah-daerah terpencil di Indonesia yang belum terjangkau oleh fasilitas pendidikan formal yang layak. Adila dan Fitian, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota DPR RI Verrel Bramasta menyoroti mulai hilangnya budaya santun di rakyat Indonesia. Ia menilai perlu menegakkan kembali prinsip nasionalisme, sopan santun, gotong royong, dan persatuan bangsa. Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto resmi dilantik dalam rapat paripurna MPR RI 20 Oktober 2024. Anggota DPR RI Verrel Bramasta menilai budaya sopan santun dan nasionalisme perlu ditingkatkan, khususnya untuk generasi muda. Verrel Bramasta menyoroti mulai hilangnya budaya santun di rakyat Indonesia. Ia menilai perlu menegakkan kembali prinsip nasionalisme, sopan santun, gotong royong, dan persatuan bangsa dalam langkah maju menuju transformasi bangsa serta mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tadi dalam pidato Pak Prabowo sempat menyinggung soal demokrasi yang tepat untuk Indonesia. Indonesia itu terkenal sekali dengan budaya ketimurannya, dengan ramah tamah, dengan gotong royong dan sopan santun. Dan yang saya rasakan dan alami sendiri sangat disayangkan sekali saat-saat ini sepertinya rasa empati dan juga sopan santun tersebut jarang terlihat, apalagi mungkin dalam sosial media. Jadi pidato Pak Prabowo tadi mention bahwa untuk menuju Indonesia yang maju, butuh adanya persatuan. Butuh semua aspek untuk bekerja sama, untuk mendukung negara kita supaya bisa menuju Indonesia Emas 2045. Jadi yang saya harapkan tentu, semoga kita semua bisa bersatu dan memiliki adab dan adat yang baik sesuai ciri khas orang Indonesia. Lebih lanjut, Verrel menambahkan salah satu program unggulan Astacita pemerintahan Prabowo Gibran, yakni swasembada pangan dan energi dapat terwujud jika pengelolaan sumber daya alam mengedepankan penggunaan teknologi. Samuel dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Indonesia menduduki peringkat kedua dunia dalam jumlah kasus terbanyak penyakit tuberkulosis atau TBC. Angka kematian TBC bahkan dicatat mencapai 134.000 per tahunnya. Dengan kata lain, TBC merupakan penyakit paling mematikan keempat di tanah air setelah stroke, jantung, dan diabetes. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu, aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen.
Kembali di TVR 09. Pemirsa, perbaikan sektor kesehatan menjadi salah satu fokus Astacita Prabowo Gibran dan pengentasan TBC menjadi salah satu prioritas di program hasil terbaik cepat atau Quick Win-nya. Dalam 5 tahun kepemimpinannya, target TBC akan ditekan hingga 50% melalui screening hingga pengobatan. Bagaimana tanggapan DPR RI terkait hal ini? Mari kita simak informasinya yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Indonesia menduduki peringkat kedua dunia dalam jumlah kasus terbanyak penyakit tuberkulosis atau TBC. Pada tahun 2023, kasus TBC dicatat tembus 1.060.000 kasus atau mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah TBC di tanah air. Tidak tanggung-tanggung, kasus TBC pada anak juga dicatat meningkat drastis hingga 3 kali lipat. Alarm darurat TBC telah berbunyi bahkan sebelum Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran resmi dilantik dan kabinet resmi dibentuk. Angka kematian TBC bahkan dicatat mencapai 134.000 per tahunnya. Dengan kata lain, TBC merupakan penyakit paling mematikan keempat di tanah air setelah stroke, jantung, dan diabetes. Memang, perbaikan sektor kesehatan jadi salah satu fokus Astacita Prabowo Gibran serta pengentasan TBC menjadi salah satu prioritas di program hasil terbaik cepat atau Quick Win-nya. Di tahun pertama, Prabowo Gibran mengalokasikan 3,2 triliun rupiah untuk pemeriksaan dan penanganan TBC. Dalam 5 tahun kepemimpinannya, angka TBC akan ditekan hingga 50% melalui screening hingga pengobatan. Setelah Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan kepala badan dilantik, komitmen ini harus diuji dan implementasinya harus dibuktikan kepada rakyat. Kabinet Merah Putih yang digadang-gadang sebagai Zaken atau Kabinet Karya harus benar-benar berkarya. 100 hari pertama menjadi momen krusial dan paling menentukan apakah Astacita ini bisa menjadi nyata atau hanya angan-angan belaka. Indonesia sekarang nomor 2 di dunia. Dari dulu nggak pernah selesai. Karena deteksi dini nggak dilakukan dengan baik. Active case finding-nya tidak berjalan. Lalu pengobatannya akhirnya setengah-setengah, banyak drop out. Justru semakin drop out, semakin sulit mengobati. Karena itu saya setuju ke depan ini screening kesehatan, deteksi dini, active case finding itu dilakukan dengan baik. Setelah ketemu diobati dengan baik, diintervensi dengan baik, tidak sampai jatuh yang berat. Karena kalau satu jatuh yang berat, justru pembiayaan kesehatan kita semakin mahal. Ini PR berat Pak Presiden karena kita tahu ketimpangan akses layanan kesehatan kita sangat tinggi. Justru orang miskin yang tidak memperoleh akses layanan kesehatan dan layanan kesehatan yang baik. Orang miskin, layanan kesehatan banyak di kota-kota besar yang notabene justru orang menengah ke atas. Pada 21 Oktober lalu, Prabowo menunjuk Menteri Kesehatan Kabinet Joko Widodo untuk kembali mengisi posisi yang sama. Tanpa memerlukan proses transisi, Menkes Budi Gunadi Sadikin seharusnya bisa langsung bekerja. Pasalnya, meski penyelesaian TBC jadi prioritas, banyak permasalahan di sektor kesehatan yang menunggu untuk diurai segera. Ya, Elisa dan juga pemirsa, kalau misalkan kita berbicara para pecinta alam ini tentu berlibur ke alam bersama keluarga menjadi hal yang sangat menarik untuk sekedar bersantai dari padatnya aktivitas harian. Betul sekali, dan ini ada salah satu wisata alam menarik yang tentunya dapat Alfat dan pemirsa kunjungi, yaitu adalah Tangkuban Perahu. Ini gimana sih wisata alam ini? Tentu penasaran ya Alfat ya? Karena memang ini lokasinya tidak jauh dari Jakarta pemirsa, dan kami akan berikan informasinya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen.
Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 09. Ya Elisa, kalau misalkan dulu kita kecil nih, kalau kita membaca buku cerita nih, legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi ini sangat banyak ya diceritakan di buku cerita. Karena memang serta ada keindahan gunung maupun kawah yang mempesona di dalam legenda tersebut, menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Tangkuban Perahu. Karena memang ada fakta menarik lainnya, Tangkuban Perahu ini terdiri dari area gunung dan beberapa kawah yang tentunya ini mudah dijangkau. Ini jadi alasan kenapa Tangkuban Perahu dijadikan wisata yang populer di Bandung. Dan langsung saja nih Elisa ya dan juga pemirsa, mari kita saksikan tayangan mengenai Tangkuban Perahu. Gunung dan kawah memukau di bumi Priangan pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Liburan bareng keluarga menjadi salah satu agenda wajib, terlebih bagi pemirsa yang sehari-harinya disibukkan dengan aktivitas bekerja. Tak perlu jauh-jauh pergi ke Indonesia bagian timur untuk menyaksikan keindahan alam yang dimiliki bangsa ini. Pemirsa bisa pergi berlibur ke tempat wisata Tangkuban Perahu yang tak jauh dari Jakarta. Siapa yang tidak tahu Gunung Tangkuban Perahu? Tempat yang lekat dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi ini disebut juga sebagai Tangkuban Perahu atau jika diartikan ke bahasa Indonesia, artinya perahu terbalik. Karena memang jika dilihat dari jauh, gunung ini terlihat seperti perahu yang terbalik. Tempat ini menyajikan pesona alam yang begitu mengagumkan. Selain menyaksikan keindahan alam, pemirsa juga bisa berfoto-foto cantik bareng teman, keluarga, ataupun orang-orang terkasih untuk mengisi feed Instagram. Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu objek wisata yang paling populer di kota Bandung. Daya tariknya tak lain adalah area gunung dan kawah yang indah dan mudah dijangkau oleh pengunjung. Pemirsa bisa langsung menikmati keindahan kawah Tangkuban Perahu dari tempat parkir mobil tanpa harus mendaki terlebih dahulu. Jika berlibur ke Bandung, rasanya nggak lengkap deh kalau tidak mengunjungi Tangkuban Perahu. Kompleks wisata Kawah Gunung Tangkuban Perahu berada di perbatasan Bandung Barat dengan Subang, kurang lebih 30 km dari pusat kota Bandung. Area Taman Wisata Tangkuban Perahu sebagian masuk ke wilayah Kabupaten Subang dan Bandung Barat. Jalanan dari Bandung sampai ke lokasi juga sudah bagus dan mulus, serta mudah untuk diikuti. Dengan menggunakan Google Maps, pemirsa bisa dengan mudah mencapai tujuan. Setelah sampai, pemirsa masih harus masuk ya. Jarak dari gerbang masuk sampai ke area kawah masih cukup jauh, sekitar 4 km. Area kawah merupakan daya tarik utama di tempat wisata ini. Di Tangkuban Perahu, terdapat beberapa kawah yang bisa pemirsa kunjungi. Ada Kawah Ratu, Kawah Domas, dan Kawah Upas. Nah, kali ini pemirsa akan kami ajak ke salah satu kawah terbesar yang ada di Tangkuban Perahu, yaitu Kawah Ratu.
Kawah Ratu merupakan kawah utama di sini. Ukurannya sangat luas dan bisa dikatakan objek wisata utama dari kompleks wisata Tangkuban Perahu. Kawah Ratu merupakan kawah terbesar di antara kawah-kawah lain di area ini. Kawah Ratu berbentuk seperti mangkuk besar dengan kedalaman kawah sekitar 500 meter dari permukaan kawah. Cairan mirip air di bagian bawah sering berubah warna, dari biru, hijau, hingga abu-abu. Uap putih yang berhembus dari celah dinding kawah menciptakan aura yang dramatis. Jika ingin menikmati suasana yang lebih tenang atau ingin sekedar ngopi santai sambil menikmati pemandangan bibir kawah, pemirsa bisa berjalan menuju ke area warung dan bangku yang sudah disediakan di pinggir kawah untuk menikmati kopi hangat bersama pisang goreng sambil menikmati indahnya pemandangan Kawah Ratu. Jalan di sana juga cukup unik loh. Di sepanjang jalan, pemirsa ditemani oleh naungan pepohonan rindang berwarna hitam di kiri dan kanan jalan. Selain Kawah Ratu, dua kawah lainnya yaitu Kawah Upas dan Kawah Domas juga menawarkan pemandangan yang tak kalah indahnya. Ukurannya memang lebih kecil, tetapi memiliki daya tariknya tersendiri. Kawah Upas berjarak 1,5 km dari Kawah Ratu, sedangkan Kawah Domas berjarak 1,2 km. Kalau pemirsa punya waktu lebih, bisa banget loh untuk menyusuri 3 kawah yang ada di kawasan wisata Tangkuban Perahu. Fasilitas di area Tangkuban Perahu juga terbilang cukup lengkap. Untuk parkir mobil, pemirsa bisa langsung parkir di area pinggir Kawah Ratu. Sedangkan untuk bis, parkirnya di area khusus sebelum kawah, dan untuk tempat parkir motor terletak di dekat masjid. Terdapat pula beberapa menara pandang, di mana pemirsa bisa melihat area kawah secara lebih luas ataupun melihat area Taman Wisata Tangkuban Perahu. Di sekitar kawah juga berjejer tempat makanan dan jajanan. Jadi pemirsa tidak perlu khawatir kelaparan atau haus di tengah jalan. Selain itu terdapat juga area khusus pedagang oleh-oleh yang bisa pemirsa beli sebagai buah tangan untuk keluarga di rumah. Sekian informasi dari kami, semoga bisa menambah list destinasi wisata untuk pemirsa. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Itu dia informasinya untuk Anda dan tentu ini menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk kita sambangi kalau kita misalnya lagi weekendnya Alfat. Betul, apalagi cuaca nih lagi panas ya Elisa. Jadi kayaknya untuk berlibur ke tempat-tempat yang dingin seperti tadi Tangkuban Perahu kayaknya cocok nih untuk menghabiskan weekend. Karena memang tidak perlu mendaki, udah bisa melihat kawah yang indah seperti tadi. Setuju. Dan pemirsa itu tadi informasinya dan kami mengucapkan terima kasih karena Anda telah menyaksikan TVR 09 edisi pagi ini. Ada saya Elisa Purba juga rekan saya. Salvat Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.